Sosialisasi gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan hari ini resmi dimulai. Di mana 6 ini adalah unsur-unsur yang ada dalam tumbuh kembang anak. Jadi seperti kita menanamkan nilai budi pekerti yang luhur dan agama, kemudian kematangan keterampilan sosial dan bahasa, kematangan emosional, kematangan kognitif, kematangan motorik dan perawatan diri serta pemaknaan positif terhadap belajar itu harus ditumbuhkan sejak dini. Target dari transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini ada 3 target. 1, tidak ada tes kalistung saat penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SD. 2, yaitu melakukan MPLS 2 minggu pertama. Pihak sekolah mendapatkan potret capaian pembelajaran apa saja yang nanti akan diterapkan. Salah satunya adalah zona 1 Kecamatan Martapura, itu tergabung Kecamatan Bungamayang, Martapura, Jayapura, dan Madang Suku 3 ya. Jadi kita memang sudah mempersiapkan secara real kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa diterapkan oleh guru-guru kelas 1 SD pada masa MPLS. Kabar Oku Timur. Guna mempercepat metode pembelajaran menyenangkan di tingkat pendidikan dasar yakni transisi PAUD ke SD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali melaksanakan sosialisasi tahap 2, pemahaman guru pendidikan di usia dini yang menyenangkan. Transisi terhadap 6 fondasi dasar perkembangan anak yaitu nilai agama dan moral, fisik dan motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan pemahaman, makna positif terhadap belajar dan mengajar di sekolah, dan membangun kemampuan anak perlu dilakukan secara bertahap, bermakna dengan cara yang menyenangkan, agar memberikan manfaat baik dari pembelajaran yang tercapai. Tersebut disampaikan Bunda PAUD Kabupaten Oku Timur, Nyonya Dr. Selano Berta, yang membuka kegiatan sosialisasi transisi PAUD ke SD di Aula SMA Negeri 3 Martapura, Senin 10 Juni 2024. Sosialisasi penting ini dilakukan menambah pengetahuan dan wawasan baru bagaimana praktik di lapangan baik transisi PAUD SD yang menyenangkan, dengan harapan sosialisasi ini dapat merata hingga ke setiap pelosok desa, ucap dia. Dr. Sela berpesan agar para guru mengedepankan terhadap 6 fondasi dasar terhadap dan perkembangan anak yaitu perkembangan nilai agama dan moral, fisik dan motoriknya. Selain itu, 6 fondasi dasar ini yang dimiliki untuk mendidik anak PAUD dan SD, salah satu fondasi terbentuknya demi mencapai anak didik menjadi manusia seutuhnya, ucap dia. 6 fondasi dasar itu harus dimiliki oleh anak-anak PAUD dan oleh anak-anak kelas SD tingkat rendah, ya, di mana 6 ini adalah unsur-unsur yang ada dalam tumbuh kembang anak. Jadi seperti kita menanamkan nilai budi pekerti yang luhur dan agama, kemudian kematangan keterampilan sosial dan bahasa, kematangan emosional, kematangan kognitif, kematangan motorik dan perawatan diri serta pemaknaan positif terhadap belajar itu harus ditumbuhkan sejak dini. Bila salah satu pondasi ini tidak terbentuk, mereka tidak akan bisa menjadi manusia yang seutuhnya yang nanti akan menjadikan mereka generasi emas ke depan, seperti itu. Ya, harapan saya gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan ini bisa terlaksana dengan baik di Oku Timur. Gerakan ini menjadi masif, ya, merata sampai ke desa-desa sehingga akan dihasilkan pembangunan pendidikan yang hebat di Oku Timur tahun-tahun mendatang. Dukungan sendiri apa nih? Ya, dukungan saya penuh ya untuk gerakan transisi ini. Kami keliling untuk mensosialisasikan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Kemudian kita juga mengusahakan dilakukannya BIMTEK untuk menambah kapasitas daripada guru kita sehingga mereka bisa melaksanakan gerakan transisi PAUD ini dengan baik, dan juga kita mensosialisasikan gerakan ini ke wali murid supaya mereka mengerti maksud dari gerakan transisi ini dan tidak perlu mengkhawatirkan tentang kalistung anak-anaknya, seperti itu. Sementara Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Desi Tirtayana LH SEMM
dia mewakili Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan, adapun target capaian pendidikan ke depannya terpenuhnya pemahaman tentang kemampuan pondasi dan pemahaman tentang kalistung sebagai syarat masuk jenjang SD yang dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar. Selain itu, pihak sekolah diharapkan mendapatkan potret capaian pendidikan terhadap pembelajaran apa yang diterapkan di sekolah. Selanjutnya, juga membangun pondasi anak dari PAUD ke SD melalui pembelajaran yang menyenangkan, ucap dia. Target dari transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini ada 3 target. Satu, tidak ada tes kalistung saat penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SD. 2, yaitu melakukan MPLS 2 minggu pertama di sekolah. Jadi pihak sekolah mendapatkan potret capaian pembelajaran apa saja yang nanti akan diterapkan. Ketiga, yaitu membangun 6 pondasi anak untuk dimulai dari jenjang PAUD hingga ke jenjang SD, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Alhamdulillah, puji syukur, kegiatan transisi PAUD ke SD ini sudah jalan yang kedua. Tahun pertama di tahun 2023 itu langsung di launching oleh Kemendikbudristek pada tanggal 28 Maret 2023, dan tahun ini juga tetap kita menjalankan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Salah satu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di tahun 2023 itu Bunda PAUD mendapatkan apresiasi. Jadi Kabupaten Oku Timur merupakan kabupaten yang mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Ditambahkan pengawas pendidikan dasar Komar Santi, dia menilai adapun capaian real dan penguatan persepsi terhadap pendidikan PAUD ke SD ini. Dalam kegiatan ini melalui beberapa zona kecamatan dihadirkan narasumber, diharapkan para guru di setiap jenjang SD di kecamatan maupun desa mengikuti sosialisasi dapat menerapkan konsep pembelajaran dan transisi menyenangkan bagi pendidikan di sekolah SD maupun di setiap sekolah PAUD, ucap Komar ketika diwawancarai. Dari Oku Timur, Sumatera Selatan, Joni Aryadi Jadi melaporkan. kita memang selaku pengawas sudah mempersiapkan dalam 1 minggu terakhir ini. Yang pertama kita menyiapkan narasumber untuk 5 zona. Jadi se-Oku Timur ini kita bagi kegiatan ini menjadi 5 zona. Dalam 1 zona itu terdiri dari 4 kecamatan, ya. Salah satunya adalah zona 1 Kecamatan Martapura. Itu tergabung Kecamatan Bunga Mayang, Martapura, Jayapura, dan Madang Suku 3, ya. Jadi kita memang sudah mempersiapkan secara real kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa diterapkan oleh guru-guru kelas 1 SD pada masa MPLS. Jadi yang kita siapkan ini adalah mendrill dan memberikan penguatan serta menyamakan persepsi antara narasumber di 5 zona. Jadi di dalam 1 zona itu kita siapkan ada 3 narasumber. Berarti untuk 5 zona itu ada 15 narasumber, dan kita sudah melakukan penyamaan persepsi, pembekalan, sehingga apa yang diberikan pada hari ini sama untuk se-Oku Timur, untuk 5 zona itu sama. Yang kita rancang kegiatannya hari ini bukan lagi sebatas sosialisasi yang teori-teori, tidak, tetapi merupakan generalisasi kepada pembelajaran kegiatan yang akan diberikan oleh guru kelas 1 SD pada masa MPLS selama 10 hari kita persiapkan. Jadi di dalam 1 hari itu sudah dirinci kegiatannya apa-apa saja, persiapannya apa saja, kemudian alat peraganya apa saja, semua sudah kita siapkan untuk narasumber ini. Jadi serentak ini kegiatan ini, gerakan yang serentak sama untuk 5 zona ini. Dan insya Allah ini semua game-game maupun permainan, lagu-lagu itu sudah kita susun sedemikian rupa sehingga sudah melalui tahapan-tahapan telaah yang sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan teori-teori pembelajaran anak usia dini tentunya, ya, dan juga kebijakan transisi PAUD SD. Misalnya harus menerapkan disiplin positif seperti itu, harus ada kegiatan yang menyenangkan, harus memasukkan pembelajaran abad 21 yang dikenal dengan 4C. Di sana ada kolaborasi, creativity,
kemudian critical thinking, dan komunikasi. Jadi kegiatan MPLS itu sudah kita rancang sedemikian rupa sehingga memenuhi unsur-unsur yang dimaksud itu.